Halo, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita akan belajar mengenai analisis mesh, tapi kita sudah mulai masuk untuk sumber AC. Jadi kalau kita perhatikan di sini pada contoh ini ya, ini sumbernya bukan DC lagi, tapi berupa sumber AC. Ini ada sumber tegangan 10 cos 4T. Jadi amplitudanya 10, nanti ada omeganya nilainya 4 radian per sekon. Jadi ini sumbernya bentuknya A cos omega T ya. Bisa saja nanti ini A cos omega T plus minus sesuatu itu dalam bentuk fasa. Misalkan 10 cos 4T plus 30 derajat. Nah itu bisa saja ya. Nanti fasanya berupa 30 derajat. Nah untuk langkah awal kita harus tahu dulu ya. Tuliskan dulu ini omeganya atau kecepatan sudutnya ini berapa radian per sekon. Jadi ini kita dapatkan dari sumber. Jadi ini sumbernya adalah 10 cos 4T, berarti omeganya adalah 4. Ya. 4 radian per sekon. Lalu di sini ada kapasitor sama induktor ya. Induktor atau L ya, ini setengah Henry. Ini berarti kita punya pegangan ini J berupa J omega L. Berarti nanti dia akan kita tuliskan jadi J dikali omega, omeganya 4 ya. Lalu L-nya berapa? L-nya itu adalah setengah Henry ya. Jadi J dikali 4 dikali setengah ya. Maka kita dapatkan dia berupa dalam bentuk 2J ya, 2J. Lalu untuk kapasitornya ini, nah ini ada rumusnya sama ya, boleh pakai yang mana bebas ya. Biasanya kita tuliskan dalam bentuk minus ya. Jadi kalau induktor itu plus J berapa gitu. Namun untuk kapasitor itu minus J berapa. Nah ini kita tuliskan berarti minus J dibagi dengan sesuatu. Sesuatunya adalah omega dikali C. Omeganya tadi kita punya 4 dikali C. C-nya adalah berapa farad? Kapasitor nih setengah farad ya. Jadi dikali 1/2 ya. Maka ini berubah menjadi 4 dikali setengah 2 ya. 4 dikali setengah 2 berarti min J per 2. Bisa kita tuliskan min J per 2. Atau min setengah J. Min setengah J ya. Min setengah J. Nah, ini nilai impedansinya ya sudah kita dapatkan ya, impedansi Z ya untuk induktor dan kapasitor. Maka soal ini kita tuliskan lagi ya. Induktornya 2J lalu kapasitornya min setengah J ya. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, di sini resistornya tadi berapa? 2 ohm. Dia nilainya real ya. Jadi biarkan saja apa adanya ini. Misalnya kita tuliskan 2 ya. Ini 2 gitu. Sebentar, ini kita geser dulu ya. Nah. Lalu untuk kapasitornya tadi dia minus setengah J ya. Minus setengah J. Minus setengah J ya. Lalu untuk induktornya ya, induktornya berapa tadi? 2J ya.
induktornya adalah 2J. Nah, ini kita ganti menjadi 2J. Kita agak perbesar dulu nih tulisannya ya. Yang ini pen setengah J ya. Kita perbesar dulu ya, biar lebih nyaman dilihatnya ya. Oke, lalu ini tadi diminta mengerjakan dengan analisis mesh ya. Kita harus tentukan dulu ini analisis mesh-nya termasuk kategori yang mana ya. Ya, kalau kita lihat ini apakah ada sumber arus? Tidak ada ya. Berarti ini bukan super mesh. Nah, dan ini hanya satu loop, maka kita gambarkan arah loopnya. Sebentar, kita akan gambarkan dulu. Nah, misalkan, nah ini begini ya. Lalu ini kita beri nama karena hanya satu loop ya. Kita beri nama variabelnya, misalkan dia berupa I besar ya. I besar ya. Lalu kita tuliskan persamaannya. Jadi hanya ada satu loop ya. Di loop, sebentar kita perbesar dulu ini tulisannya. Di loop I ya, di loop I ya. Kurang besar ya, kita perbesar lagi dulu. Oke, pakai sigma V ya, sama dengan 0. Oh iya, ketinggalan. Ini sumbernya tadi berapa? 10. Amplitudanya 10 ya. Ini fasanya 0, jadi tidak ada misalkan cos 4T plus minus berapa derajat gitu. Jadi tidak ada theta atau fasanya ya. Maka kita tuliskan saja dia 10 sudut 0. Ya, sebentar kita tuliskan dulu ya, pelan-pelan ya. Ini 10 sudut 0 derajat. Kita perbesar tulisannya ya. Jadi nah, gini. Nah, jadi di sana kita punya 10 sudut 0 ya. Tapi ini loopnya kan menyentuh yang negatif dulu ya. Searah jarum jam ini muternya, jadi minus 10 sudut 0 ya. Ini sudah dalam bentuk tegangan ya, sumber tegangan. Kemudian plus resistornya 2, berarti I kali R, berarti I besar dikali 2. Lalu ditambah lewat kapasitor, berarti min setengah J. Min setengah J ya, dikali I ya, dikali I.
min setengah J dikali I, lalu ditambah 2J ya, 2J dikali I. Jadi tetap I kali R, cuman R-nya di sini dalam bentuk impedansi Z ya, bilangan kompleks. Kalau resistor itu pasti real, tapi kalau induktor dan kapasitor pasti ada nilai imajinernya ya, bilangan kompleks. Ini akan sama dengan 0. Ini kita perbesar dulu ya, jadi 24. Malah tambah kecil. Sebentar, kita balikkan dulu saja. Nah, oke. Nah, ini nanti sudut 0 itu bisa kita hapus saja, langsung saja dituliskan min 10 ya. Jadi min 10 ditambah karena begini, ini kan bentuk, ini ada not ya, kita bisa pakai ini ada not catatan dari bentuk polar ke rektangular atau sebaliknya dari bentuk rektangular ke polar. Nah, ini min 10 sudut 0 itu adalah bentuk polar, jadi R-nya adalah 10 ya. R-nya adalah 10, lalu 0-nya adalah theta. Jadi minusnya ini kita simpan dulu, nanti dimunculkan di terakhir. Jadi untuk mencari bentuk rektangular A plus JB itu A-nya berarti R-nya ya 10 dikali cos 0, cos 0 1 ya. Berarti 10 kali 1 tetap 1. Jadi nilai realnya itu 10, lalu nilai imajinernya yang B, tadi nilai realnya yang A ya. Lalu yang B ya, nilai imajinernya yang B ini itu berarti R sin theta, berarti 10 dikali sin 0 itu 0 ya. Berarti hilang ya. Jadi dia tidak ada komponen imajinernya. Hanya real saja, yaitu 10. Maka nanti kalau kita menjumpai bentuk polar yang berupa sudut 0, langsung saja ambil nilai R-nya aja. Jadi sudut 0-nya langsung dihapus saja, diabaikan ya. Ini min 10, kemudian plus I ya, ini I-nya bisa keluar ya. I-nya bisa keluar, jadi nah ini begini, kita keluarkan I-nya ya. Realnya berapa? Realnya itu adalah 2 ya. Karena ini I dikali 2 ya. Lalu imajinernya ini ada 2 suku ya. 2J sama min setengah J. Berarti 2 dikurangi setengah. Berarti plus 1 setengah ya. Berarti plus 1,5 J ya. Ini akan sama dengan 0. Ya. Lalu dari sini kita bisa dapatkan I itu adalah sama dengan, atau 10, min 10-nya pindah dulu ya. Jadi ini kita copy dulu. Ini min 10-nya ini pindah ke kanan ya, jadi positif 10 ya. Lalu bisa kita dapatkan nilai I ini adalah sama dengan, berarti 10 dibagi ini ya, yang di dalam kurung ini. Nah, kita copy. Nah, kita coba perbesar lagi ya, sebentar. Gak bisa ya, oke. Nah, ini pembagian seperti ini itu kita akan menggunakan, ini kan 2 plus 1,5 J ini kan dia bentuk rektangular ya.
Nah, untuk operasi pembagian dan perkalian itu pakai bentuk polar. Nah, makanya ini kita ubah menjadi 10 sudut 0 ya. Jadi 10 sudut 0 dibagi dengan, nah 2 plus 1,5 J ini kita ubah ke bentuk rektangular. Jadi dari bentuk polar, dari bentuk rektangular ya, 2 plus 1,5 J. Dari bentuk rektangular kita ubah ke bentuk polar, pakai rumus yang ini ya. Jadi R-nya kita dapatkan dengan 2 kuadrat plus 1,5 kuadrat. Jadi kita hitung dulu pakai kalkulator. Ya, akar dari 2 kuadrat ya. Jadi 2 kuadrat ya ditambah dengan 1,5 kuadrat lalu hasilnya di akar ya. Di akar. Ketemunya adalah 2,5 ya, 2,5. Jadi R-nya adalah 2,5. Sudutnya berapa? Nah, sudutnya kita cari dulu ya, bukan 0 ya. Sudutnya itu berarti pakai rumus yang ini ya, tangan inverse B per A. Nilai B-nya itu adalah 1,5 ya, yang nempel di imajiner yang J. Nilai A-nya adalah 2 ini. Berarti 1,5 dibagi 2. Lalu di tangan inverse kan. Berarti 1,5 dibagi 2 ya. Lalu hasilnya dicari tangan inversenya. Ya, sudutnya adalah 36,9 ya. Kita tuliskan dulu ini 36,9 derajat. Nah, nanti I akan sama dengan untuk pembagian seperti ini nanti nilai R-nya ya itu 10 dibagi 2,5. Langsung saja dibagi. Ya. Lalu nilai sudutnya ya. Sebentar. Nilai sudutnya itu, nah ini berarti 0 dikurangi dengan 36,9. Ya. Jadi 0 ya. Sebentar. Jadi 0 dikurangi 36,9. Jadi kalau pembagian itu sudutnya nanti dikurangi ya. Jadi 0 dikurangi 36,9. Kalau perkalian nanti ditambah. Jadi misalkan 10 sudut 0 dikali 2,5 sudut 36,9. Berarti nanti sudutnya ditambah 0 ditambah 36,9 ya. Nah, ini I-nya ketemunya itu adalah 10 dibagi 2,5, 4 ya. Berarti 4. Sudutnya sebentar, sudutnya berapa ini? Ya, minus 36,9 ya. Jadi ini
0 dikurangi 36,9 berarti minus 36,9 derajat. Tadi yang ditanya di soal itu adalah hitung arus I dengan analisis mesh. Berarti ini arus I kecil ya, mengalirnya ke kanan di 2 ohm. Ya, I kecil ini mengalirnya searah dengan I besar. Maka I kecil ya, I kecil itu ya sama dengan I besar ya. Jadi I kecil sama dengan, jadi ini kita copy saja hasilnya. Nah, ini kebetulan sumbernya hanya ada satu ya. Nanti ke depan kita pelajari juga apabila sumbernya lebih dari satu. Jadi acuannya ini dikembalikan lagi ke sumber ya, bentuknya adalah cos 4T, omeganya 4 radian per sekon ya. Ya, berarti itu dikembalikan lagi ke cos 4T ya. Makanya ini kita tuliskan berarti dia adalah berupa 4 cos 4T dikurangi 36,9 derajat. Jadi ini kalau kita tuliskan lagi, ini kita ubah jadi 4 cos ya, dikembalikan lagi ke acuan sumbernya ya. Jadi 4 cos, omeganya berapa? 4T ya, 4T dikurangi 36,9 derajat. Satuannya ampere. Ya, jadi ketemunya adalah 4 cos 4T min 36,9 derajat. Oke, demikian untuk kali ini ya. Untuk rangkaian ini kita ambil dari referensi nomor 1 ya, yaitu dari bukunya karya Bapak Muhammad Ramdhani, rangkaian listrik. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video-video pembelajaran yang baru. Sampai ketemu lagi.